Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengawali renungan kita pada petang hari ini, kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Apakah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita? Sekali lagi, apakah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita baca Ulangan pasal 31, ayat 16 dan 17. Tapi kita akan mulai dari ayat yang ke-17, baru kita baca yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Di ayat yang ke-17 kita lihat teman-teman bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka. Mereka di sini adalah bangsa Israel ya. Jadi Tuhan katakan, aku akan meninggalkan mereka. Kenapa Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Ayat yang ke-16. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Jadi kita bisa melihat teman-teman bahwa alasan Tuhan kenapa meninggalkan bangsa Israel, yaitu karena bangsa Israel lah yang terlebih dahulu meninggalkan Tuhan. Di ayat yang ke-16 kita baca, bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan cara menyembah dewa lain, Allah lain. Lalu bangsa Israel juga akan mengingkari perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Teman-teman, dari sini kita sekali lagi melihat kenapa Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Itu dia. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan dengan cara berzinah, menyembah dewa dan berhala. Mereka juga mengingkari perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Artinya karena mereka tidak menuruti firman Tuhan dan mengikuti setan, akhirnya mereka pun ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau kita kembali kepada pertanyaan kita di awal, apakah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita? Jawabannya adalah tergantung, ya kan? Kalau kita lebih memilih untuk mengikuti setan dan membenci hukum Tuhan, lebih mencintai pemberontakan daripada perintah Tuhan, ya, itu artinya kita meninggalkan Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan akan meninggalkan kita. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk dipimpin oleh Tuhan, memilih untuk taat, mematuhi perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita setia, kalau kita tetap berpegang pada perintah Tuhan, maka kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Di dalam buku My Life Today halaman 94 paragraf yang ketiga pun mengatakan, syukur kepada Allah, kita tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan memang akan menyertai kita selama kita mau menuruti perintahnya. Tetapi ketika kita memberontak, maka berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan tidak akan menjadi bagian kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita memberontak, meninggalkan Tuhan, apakah untuk selama-lamanya Tuhan akan meninggalkan kita? Yehezkiel 33 ayat 11 mengatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu.
Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kita memang meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan masih menunggu kita. Tuhan masih menunggu pertobatan kita. Tuhan tidak senang, Tuhan sedih ketika kita meninggalkan Dia. Dengan lembut, dengan sabar, Tuhan mengundang kita. Tuhan menunggu kita untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Teman-teman, kiranya melalui renungan kita pada petang hari ini, kita bisa diingatkan bahwa ketika kita melanggar, ketika kita lebih mencintai dosa, artinya secara tidak langsung kita telah meninggalkan Tuhan. Namun, ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak serta-merta meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ia menunggu pertobatan kita. Mari kita bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita, dan Tuhan akan membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Karena bukan kematian orang fasik yang Tuhan cari, tetapi pertobatan dari orang fasik tersebut. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.